maupun bertahan. Bahkan kalau ada panah atau pedang ingin menembus dari pinggang, karena itu kekuatan, maka dia akan mengenai itu ikat pinggang itu dulu. Ternyata ya seperti itu yang dimaksudkan, ya, memelihara, membentengi. Itu dalam bahasa lainnya, ya, coba kita lihat di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat yang ke-13. 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Kata siapkan itu adalah gird up the lions. Jadi mengikat pinggang hati. Jadi hati diikat gitu. Karena apa? Karena pikiran hati itu mempengaruhi hidup dan mati kita. Itu sebabnya kita harus benar-benar mewaspadai, kita menjaga akan hati kita melalui perkataan-perkataan kita. Petrus adalah seorang yang cepat ngomong, berpikir belakangan. Itu Petrus. Yesus ngomong apa dia langsung ngomong gitu, dan itu akhirnya terjebak kepada sesuatu, ya. Satu kali dia tidak bisa buat apa-apa juga akibat daripada perkataannya, sampai dia tidak mikir lebih dulu, padahal Tuhan sudah ngomong sama dia bahwa dia akan menyangkal 3 kali. Dia bilang nggak mungkin, tapi ternyata dia ngomong menyangkal 3 kali, ya. Lalu dia menulis surat 1 Petrus ini, dan dia memberikan sebuah pemahaman serta supaya wanti-wanti supaya kita sebagai pembacanya kita harus benar-benar mempersiapkan atau kita membentengi pikiran kita supaya benar-benar itu pikiran sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau di dalam ayat ini dikatakan letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia. Jadi siapa yang mengikat, yang menguasai, mengendalikan pikiran Petrus pada waktu muda. Yesus pernah katakan begini, ketika kamu muda kamu terserah mau kemana-kemana, itu suka-sukamu. Tetapi ketika kamu tua, kamu akan diikat. Dan itu Petrus. Dia harus benar-benar dikuasai pikirannya. Kemudian ada seorang yang bernama Daud di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-22 ayat yang ke-7. Kita tahu Daud ini suka berhayal, makanya banyak lagu-lagu yang dia karang gitu, ya, puisi dan sebagainya, dan ternyata itu juga sangat membahayakan dirinya. Lalu dia mulai memberikan perhatian kepada pikiran atau hatinya. Di dalam ayat yang ke-20 pasal 1 Tawarikh 22 ayat yang ke-7, kata Daud kepada Salomo, anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku. Dalam bahasa yang lain, terjemahan yang lain, itu kata bermaksud itu sebenarnya begini. Itu sudah itu past tense. Jadi sudah lama itu kupikir-pikirkan terus. Dulu dia selalu memikir-mikir yang lain, tetapi ketika dia sudah mulai dewasa, ya, Yakobus tadi, siapa yang sempurna, yang tidak bersalah dalam perkataannya, dia adalah orang yang sempurna. Kata sempurna itu dewasa, ya. Ketika dewasa, maka ketika pemahamannya, pikirannya sudah dewasa, akhirnya Daud menyadari bahwa dia harus memikirkan hanya untuk Tuhan.
dan pikirannya hanya dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya sejak dulu yang dia inginkan tidak ada lain lagi, bukan tahta dan yang lain-lain, tetapi rumah Tuhan. Dan saudara tahu apa yang sudah dia pikirkan, dia rancang